wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi setelah beberapa pertemuan kita tidak bertemu. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi sebelum kita lanjut, Sepsenko akan membantu kita untuk memimpin doa. Ya, kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Andi Adrian Sepsenko. Silakan pimpin teman-teman berdoa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, teman-teman yang kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Sengaja dia selama yang lama yang penting selesai. Kalau nggak ada di sebelah tidak selesai. Ini terus. Siapa yang kita hadir? Aldika, Rizky Aditya Dinata, Cinta Ramadhani, siapa lagi? Renata. Nah, Renata Lodi. Kenapa ini Rizky Aditya Dinata tidak pernah hadir? Jarang sekali hadir. Sering bolos. Tidak sekali kita berdoa. Ada SKS sekarang? Ada. Tadi pagi ada. Resi. Tadi pagi ada. Jangan berarti apa? Ada kabar. Cinta sakit. Ya. Cinta sedang menjalani perawatan. Mungkin ada teman-teman yang tidak tahu. Jadi kita doakan sama-sama supaya Cinta cepat sembuh. Sudah selesai. Terima kasih. Kita berhasil. Ini anak kecuali kita baca cerita dulu. Coba kalau orang baca cerita jangan baca cerita, ya. Jadi biasakan sopan. Biar bukan saya, biar bukan Pak. Biar orang lain. Kalau orang lain, apalagi yang lebih tua masih baca cerita, kalian jangan bicara. Jadi tidak ada guna biar pintar, tapi attitude, sikap nol, tidak ada guna. Ya. Yang paling penting itu akhlak. Kalau pintar, iblis lebih pintar daripada manusia. Tapi iblis tidak punya akhlak, tidak ada sopan santun. Tadi pagi siapa yang pikir? Saya. Renata, siapa lagi? Siapa yang tidak pikir? Pak Ahmad? Sekolah ke sekolah. Jadi semua yang pikir ini apa dikali pikir apa? Tadi ada yang pikir sama? Tidak. Baru kenapa yang ditanya yang pikir tadi, yang saya pikir tadi dia. Coba bicara cepat diam yuk. Biasakan diam, jangan coba bicara. Maimunin, Risma. Lagi juga ibu. Ini kelompok di mana? Di sini atau di sini? Kenapa yang dekat di sini? Oke, siapa yang masih ingat pelajaran lalu? Jihan. Tentang apa itu cerpen? Teks cerita pendek. Kenapa disebut cerita pendek? Ahmad. Karena pendek. Pendeknya seperti apa? Pendek singkat, panjang jelas. Apa yang singkat? Cerita. Kenapa disebut singkat? Karena pendek. Itu pokoknya sing. Dia disebut pendek karena tidak lebih dari berapa kata? 10.000 kata.
Jadi lebih pendek daripada novel. Kalau panjang namanya novel, bukan lagi cerita panjang. Dan masalah yang ada, konflik yang ada hanya satu. Dulu yang lalu. Sekarang kita akan belajar teks apa? Teks tanggapan. Ya. Kalau kemarin teks cerpen itu sifatnya fiktif, apa itu fiktif? Apa? Fiktif. Fiktif. Jadi teks cerpen itu sifatnya fiktif, sementara yang akan kita pelajari ini teks tanggapan, dia merupakan opini atau apa yang kita sampaikan sesuai dengan fakta, keadaan. Sedangkan cerpen dia fiktif, maksudnya bagaimana nih? Hanya karangan, hanya imajinasi dari seseorang atau pengarang. Ya, itu cerpen. Kalau teks tanggapan dia merupakan fakta atau opini. Ya. Apa itu tanggapan? Pernah kalian menanggapi sesuatu? Di mana? Di mana? Di rumah. Menanggapi apa? Menanggapi apa, Shevchenko? Pernah atau tidak? Coba siapa yang pernah? Ya. Di mana kalian menanggapi sesuatu? Setelah apa yang ditanggapi? Ya silakan katakan. Macam apa? Ya, ketika teman kelompok lain mempresentasikan hasil jawaban mereka, kalian menanggapi ya. Tanggapan itu berupa apa? Kalau kalian menanggapi, apa yang kalian sampaikan? Kritik, saran, apalagi? Ya. Jadi betul, kritik, saran, pujian itu bentuk-bentuk tanggapan ya. Jadi pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang teks tanggapan, bagaimana kalian memberikan tanggapan, memberikan kritik, memberikan sanggahan, tetapi dengan Sopan. santun, sopan. Tahu santun? Tahu. Apa? Supaya kurang ajar, tidak menghina, ya, dengan baik-baik. Itu namanya santun atau sopan. Baik, sebelum lanjut, ini adalah kompetensi dasar ya. Jadi pada pembelajaran ini kalian akan menyimpulkan isi teks tanggapan. Itu nanti berupa kritik, sanggahan atau pujian ya. Jadi nanti teks tanggapannya mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial. Tahu kondisi sosial? Apa? Keuangan. Kalau keuangan ekonomi. Kalau sosial itu lingkungan kita bermasyarakat. Itu sosial. Kemudian keragaman budaya. Ya, jadi teks tanggapan yang kalian baca atau yang kalian dengar yang menyangkut hal tadi itu yang kalian buat kesimpulannya. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalian harus mampu mencapai ini supaya bisa tuntas, ya. Jadi harus bisa menentukan pokok-pokok teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian. Kalian juga harus mampu menyimpulkan informasi. Ya. Jadi ada informasi di dalam teks tanggapan yang berupa kritik, sanggahan atau pujian. Ini tujuan pembelajaran yang sama dengan tadi. Ini yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Ya, teks tanggapan. Apa yang bisa ditanggapi? Ada 5 hal-hal yang bisa kalian tanggapi. Yang pertama, mana yang mau sabit? Bisa ditukar-tukar siapa? Yang pertama, suatu. Misalnya peristiwa apa? Apa? Kecelakaan. Bagaimana kalian menanggapi sebuah kecelakaan? Coba.
tanggapan terhadap sebuah kecelakaan. Misalnya ada teman kecelakaan. Misalnya ini. Coba. Bagaimana tanggapan mengenai kecelakaan? Pujian kah, kritikan kah? Coba, kalau orang kecelakaan dipuji, dikritik. Berarti dikritik. Kalau dikritik bagaimana coba? Orang yang kecelakaan itu orang kritik. Coba Ijan. Bisa Ijan? Kita mengkritik orang yang kecelakaan atau suatu peristiwa kecelakaan. Ya, begini ya, bisa. Bagaimana kita mengkritiki atau menanggapi suatu peristiwa yang kalian katakan tadi, peristiwa kecelakaan? Silakan. Jadi itu kalau kritikan itu kayak misalnya kan itu kan kecelakaan. Di saat itu orang tahu kritik dia itu terlalu laju. Jadi makanya mau tabrak. Oke. Orang ini terlalu laju menyebabkan kecelakaan. Jadi bisa kalian katakan, oh jika dia tidak laju pasti dia akan kecelakaan. Ya seperti itu. Contoh kritikan. Dengar supaya tahu, ya. Bisa seperti itu. Jadi bukan cuma peristiwa kecelakaan, semua peristiwa bisa ditanggapi seperti itu. Yang kedua fenomena. Apa itu fenomena? Apa? Kejadian, ya, fenomena alam, kejadian alam. Misalnya apa? Goyang gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya, banjir, badai. Coba Rizwan, kasih komentar, tanggapan tentang fenomena alam yang terjadi. Misalnya beberapa hari ini, beberapa minggu ini disalahkan kalau mendung selalu disertai dengan petir yang kencang. Coba tanggapi itu. Renata. Siapa lagi yang bisa? Coba pakai bahasa sehari-hari saja. Dengan saya. Nanti kita sama-sama memperbaiki. Misalnya ini kan beberapa hari ini, coba yang lain diam. Nanti ditanya baru menjawab. Beberapa hari ini kan disalahkan, beberapa minggu terakhir ini kalau mendung petir selalu menyambar-nyambar, ya. Pak Guntur, kamu bilang. Coba tanggapi. Atau kita orang puji, wah petir ini sangat indah. Coba kasih tanggapan tentang itu. Pakai bahasa sehari-hari tidak apa-apa. Coba di sana. Mengkritik saja atau memberikan pendapat saja tentang yang tadi, memberikan tanggapan. Tidak usah terpaku dikritik. Kalau misalnya kalian berpikir bahwa mengkritik itu harus orang atau harus sesuatu yang pantas dikritik, sedangkan ini mendung cuaca petir, bagaimana mengkritik? Coba kasih pendapat. Bisa Ica. Gimana? Siapa? Iin, Renata, atau Rezi? Rezi langsung senyum. Galang, coba. Coba Galang komentari Tio, silakan. Nah, dikritik Tio oleh Galang. Tio setiap datang ke sekolah hanya menggambar. Seharusnya kan belajar. Coba Tio balas kritik dia. Ini Galang suka balapor. Jadi setiap fenomena alam itu bisa diberikan tanggapan, ya. Kemudian yang ketiga karya. Apa itu karya? Seni termasuk karya. Apa lagi? Kan kalian belajar prakarya. Belajar prakarya tidak ditanya sama ibu apa itu prakarya, apa itu karya. Sebelum belajar tanya dulu itu. Apa itu karya? Tadi saya bilang seni, oke.
karya adalah karya seni. Cuma karya seni saja, apa ada yang lain? Selain karya seni apa? Yang lalu kita pelajari apa? Cerpen karya apa? Karya sastra, novel, puisi. Itu karya sastra. Jangan lupa bedakan Tio, karya seni dan karya sastra. Kalau karya seni contohnya apa? Coba Tio yang galak. Contoh karya seni apa? Bisa. Kalau karya sastra? Kalau karya sastra patung, betul? Apa? Apa? Baru dibilang tadi. Baru Pak bilang dengan teman-teman. Itu karya sastra. Novel. Betul itu novel atau tidak? Tidak. Jadi apa? Betul, karya sastra itu salah satunya novel, cerpen, puisi. Itu karya sastra. Jadi karya sastra itu yang nantinya akan kalian tanggapi, ya. Kalian akan membaca teks tanggapan sebuah karya sastra. Siapa nih? Nanti. Lanjut, setelah karya ada ucapan. Ucapan apa itu? Perkataan. Misalnya perkataan siapa? Yang sering kalian tanggapi perkataannya siapa? Guru. Ya, misalnya kalau Abel disuruh gunting rambut, Amaliata sampaikan gunting rambut, langsung sama menanggapi. Oh, ini masih tanya disuruh gunting. Itu pujian atau kritikan? Kritik. Oke, bagus. Kemudian ada perbuatan seseorang. Menanggapi perbuatan seseorang. Kalau namanya ya. Jadi perbuatan seseorang itu juga bisa ditanggapi. Misalnya Shevchenko juara 1 dipuji. Itu betul atau tidak? Misalnya Shevchenko rajin sekolah, dipuji. Misalnya Shevchenko sering keluar masuk kalau belajar. Nah, itu baru berbagi. Jadi 5 hal ini yang bisa kalian tanggapi, ya. Jadi setelah kita bahas tadi itu, bisa kalian simpulkan bentuk-bentuk tanggapan itu apa saja? Ujian. Ya, apa yang ini? Ujian dan kritikan, ya, atau sanggahan. Jadi teks tanggapan itu berisi pujian atau kritik ada di sini. Ya. Teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat berupa pujian atau kritik. Ya, teks tanggapan dapat berfungsi mengakrabkan peserta didik dengan sikap apresiatif. Apa itu apresiatif? Ya, apresiatif berasal dari kata apresiasi. Apa itu apresiasi? Memberikan apa? Memberikan pujian. Memberikan selamat, memberikan pujian itu salah satu bentuk apresiasi. Ya, apresiasi itu sama dengan memberikan penghargaan. Kita menghargai karya seseorang, menghargai perbuatan seseorang. Kita mengapresiasi dengan menanggapinya dalam bentuk teks tanggapan, ya, yang berisi tentunya pujian, kan? Tetapi ketika kita mengkritik harus dengan bahasa yang santun. Oke, peserta didik mengakrabkan peserta didik dengan sikap apresiatif dan kritis. Kritis yang tadi itu mengkritik, orang yang sering mengkritik dia namanya orang yang kritis. Tanggapan dapat berupa persetujuan, pujian, ketidaksetujuan dan kritik, ya. Jadi kalau kita setuju biasanya kita puji. Kalau kita tidak setuju biasanya kita kritik atau kita bantah atau kita sanggah, ya. Jadi intinya di dua itu, pujian dan kritikan. Bisa ingat Shevchenko? Insya Allah. Ya,
hal-hal yang dapat dijadikan teks tanggapan ya. Tadi sudah hampir sama dengan yang 5 tadi itu, peristiwa bersejarah, buku. Jadi buku juga bisa ditanggapi, bisa dibuatkan teks tanggapan. Misalnya ada buku paket untuk bahasa Indonesia kelas 9. Di dalamnya banyak sekali kekurangan, kesalahan cetak, banyak sekali lembaran yang tertukar. Itu bisa dibuatkan teks tanggapan. Ya, teks tanggapannya berisi kritikan terhadap buku tersebut. Peristiwa bersejarah, misalnya pemberontakan D30 SPKI atau di Bangkit ini pembebasan Irian Barat. Pernah lihat itu dari bersejarah? Tidak. Tidak pernah? Tidak. Siapa pernah? Pembebasan Irian Barat. Tahu monumen Tripura? Tahu. Itu sejarahnya sampai ada monumen Tripura di sini. Jadi harus tahu itu. Makanya banyak membaca. Jangan cuma scroll TikTok, IG. Di TikTok ada yang begitu tapi sama kamu PSBB tidak muncul. Karena yang dicari cuma kamu nanya. Sama ketawa kan? Karena sama ya, sama terima aja saja. Sebentar pulang di rumah dia cuma tanya, amat semakan kamu nanya. Memang itu sore-sore nasi panas malam kan. Besok kalau lihat sorenya orang tua di sini. Ya. Kemudian karya seni, ya, bisa lagu, bisa drama, bisa karya sastra dan lain sebagainya. Itu bisa ditanggapi. Kemudian yang terakhir kebijakan pemerintah. Ini yang dua, dengan yang sebelah. Misalnya kebijakan pemerintah apa yang bisa dikritik? Coba. Ini kan ada 4 hal yang bisa dijadikan teks tanggapan. Di sini ada peristiwa bersejarah, buku, karya seni, kemudian yang di bawah kebijakan pemerintah. Coba kebijakan pemerintah itu apa yang bisa ditanggapi, dikritik atau dipuji? Apa? Korupsi begitu harus dibantai. Korupsi itu bukan kebijakan pemerintah, ya. Kebijakan pemerintah itu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang misalnya kita merasa tidak sesuai. Contoh kemarin ada kenaikan BBM, bisa dikritik, tapi dengan bahasa yang santun, jangan menghina. Ya, kalau menghina karena undang-undang bisa dikritik, ada jalurnya. Oke, sampai di sini. Dengan yang hal-hal tadi mulai dari peristiwa, fenomena, karya sastra, ucapan, dan lain sebagainya. Dengan ini ada yang tidak dimengerti. Kalau tidak dimengerti silahkan ditanya. Kawan, tanya. Apa? Satu kali lagi kamu nanya. Memang kamu nangis. Ada orang bilang kamu nangis, saking kamu nangis. Ya coba, saya mau bertanya. Ya. Harus bertanya Sepsenko. Ya, cepat. Ini. Nanti cari-cari tanya kakak, tanya om, tanya tante, tanya mama, tanya papa, dan lain sebagainya. Tanya tetangga. Ya, jadi bentuk teks tanggapan itu ada 2, pujian dan kritikan. Bisa dibedakan ini bisa? Bisa. Ahmad, bagaimana pujian, bagaimana kritikan? Pakai bahasa sehari-hari saja. Kalau pujian dipuji, kalau kritikan dikritik. Bagaimana tadi tidak ada ingat? Coba Sepsenko sampaikan ulang bagaimana itu kritikan, bagaimana itu pujian. Cepat. Nata.
pujian berisi Anu, Apa yang waktu itu kayak mengucapkan sama-sama. ya katanya pakai bahasa sehari-hari nanti menggunakan sama-sama ini ready senyum-senyum. Kalau itu ya kayak orang mau saya dan orangnya begitu. Nah, kalau pujian itu biasanya yang disampaikan kelebihannya. Misalnya saya memuji Septemko, wah Septemko ini anak yang baik, dia rajin ke sekolah, selalu membantu orang tua. Mau ada contohnya? Itu yang disampaikan kebaikan hal positif. Tapi kalau dikritik berarti kekurangan. Sudah contoh Pak Septemko. Membaca paragraf dengan seksama. Lalu jika kita akan menyebutkan tanggapan, sebaiknya kita mengerti teks tersebut. Caranya adalah membaca seluruh teks yang sama dari caranya adalah dengan membaca seluruh isi teks dengan saksama dengan cermat. Ya. Jika akan menyimpulkan teks tanggapan, jadi nanti setelah ini kalian akan Bapak kasih tugas menyimpulkan sebuah teks tanggapan. Berarti kan ini langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama membaca paragraf dengan saksama. Jika kita akan menyimpulkan teks tanggapan, sebaiknya kita mengerti isi teks tersebut. Supaya bisa mengerti berarti harus dibaca keseluruhan isi teks dengan saksama. Ya. Kemudian yang kedua, menentukan kalimat utama atau kalimat pokok setiap paragraf. Setelah membaca teks tanggapan tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu paragraf. Menentukan kalimat utama atau kalimat pokok setiap paragraf. Ada yang masih ingat apa itu kalimat utama atau kalimat pokok? Di dalam kalimat utama ada apa? Somaru. Kalau saya di sini dalam somaru. Kalau di sana dalam somaru. Menentukan kalimat utama. Ya, di dalam kalimat utama, dengar jangan bermain. Coba, Renata. Coba Renata, apa itu kalimat utama? Di dalam kalimat utama ada apa? Coba. Bukan bikin kalimat. Setelah membaca teks tanggapan tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Biasanya kalimat utamanya terdapat di mana? Di awal paragraf. Menentukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Kalimat utama ada di mana? Di mana? Di awal. Siapa yang bilang di awal? Selain di awal ada di mana lagi? Dulu. Di mana ada kalimat? Selain di awal ada di mana lagi? Di akhir paragraf. Ya. Jadi setiap kalimat utama itu ada di awal atau di akhir paragraf. Di dalam kalimat utama ada ide pokok. Ide pokok itu yang mewakili keseluruhan isi paragraf. Makanya kalau mau menyimpulkan sebuah paragraf, sebuah teks, cari dia punya ide pokok. Dengarin. Kalau mau menyimpulkan sebuah paragraf, yang dicari apa? Ide pokok. Ide pokok itu terletak di dalam kalimat utama. Kalimat utama itu ada di awal atau di akhir. Bagaimana menentukannya? Kira-kira yang di awal atau yang di akhir ini yang di kalimat utama ya? Lihat yang paling umum, ya, paling mewakili keseluruhan isi paragraf. Misalnya ada paragraf seperti ini. Pada hari Minggu kami sekeluarga pergi bertamasya di Kautur. Sampai di sana saya dan adik saya mandi di kolam yang sangat dingin. Ayah dan ibu duduk-duduk santai sambil makan pisang goreng. Baru apalagi? Kakak berenang di lautan sampai kejauhan. Apalagi? Tiba-tiba datang paman dan bibi menyusul kami. Kalimat utamanya di mana? Ada sekitar 5 kalimat yang saya sampaikan tadi. Kalimat utamanya ada di awal atau di akhir? Kenapa di awal? Karena
alam, main di laut, makan pisang goreng dan lain sebagainya. Jadi umum dulu baru khusus itu kalau di kalimat utamanya di awal, ya. Jadi lihat kalau kalimat yang umumnya ada di akhir berarti ide pokoknya ada di akhir. Itu caranya, ya. Lihat kalimat yang umum dan kalimat-kalimat yang khusus. Kalau kalian mau mengetahui kalimat umum, kalimat khusus seperti apa, dia juga kata umum dan kata khusus. Kata umum itu mewakili keseluruhan, ya. Misalnya buah. Buah itu umum atau khusus? Umum. Umum. Khususnya apa? Ya. Paham yang mulia? Paham. Jadi harus bedakan mana yang umum, mana yang khusus. Paham? Paham. Coba saya kasih pertanyaan kalam dulu. Kalau misalnya kata umumnya makanan, kata khususnya apa? Ikan goreng. Ikan goreng. Ikan goreng atau minyak goreng? Ikan goreng. Dua-dua. Ikan goreng, minyak dimakan. Oh. Boleh ikut dimakan. Boleh, boleh, tapi tidak dilakukan. Tidak mungkin kan? Sudah makan tadi sudah menambah minyak goreng. Minyak garam. Makan nasi minyak dan garam. Oke, jadi bisa dibedakan mana yang umum, mana yang khusus ya. Bisa Renata? Teman-teman bisa tahu. Lanjut yang ketiga. Siapa yang bisa baca? Perempuan ini. Atau gila bukan? Iin. Iin, silakan. Itu saja. Oke, Kalista, Evangelista. Itu email kamu. Dengar Kalista membaca. Nah, Muli mau dengar kamu jangan ribut. Setelah menentukan inti paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebelum dan jelas. Untuk membuat satu kesimpulan yang baik dan dapat dimengerti ada beberapa hal. Kesimpulan merupakan hasil analisis dari paragraf yang dibaca. Kesimpulan harus menggambarkan isi dari paragraf seperti yang Oke, jadi untuk membuat sebuah kesimpulan dari teks tanggapan ini, setelah kalian mencari inti-inti setiap paragraf, kalimat-kalimat utama dalam setiap paragraf, kemudian kalian tidak ada. Bisa dipahami apa itu kritik, apa itu saran, apa itu pujian? Bisa ya? Oke, kalau bisa, ini sudah duduk sesuai kelompoknya, sudah? Sudah. Sudah. Ini ada apa namanya? LK lembar kerja, namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Dulu LKS, lembar kerja siswa. Sekarang namanya menjadi LKPDS. Ini dua sejoli yang mengerjakan saja. Dan ada di sini Tio yang mengerjakan. Yang lain? Sudah kebagian semua? Sudah. Oke. Lihat, ya, lembar kerja peserta didik. Ini kompetensi dasar yang kita untuk pencapaian kompetensi tadi sudah disampaikan. Di sini ada langkah-langkah, ada kegiatan yang harus kalian laksanakan. Ya. Semua lihat di sini, lihat juga di LKPD yang dipegang masing-masing. Ya. Sebelum menjawab tugas berikut ini, bacalah kembali materi pada tayangan PowerPoint yang disampaikan tadi mengenai gagasan pokok dan langkah-langkah menyimpulkan teks tanggapan. Bacalah teks tanggapan bahaya pencemaran merkuri dengan cermat. Jadi di sini ada sebuah teks tanggapan yang berjudul bahaya pencemaran merkuri. Apa itu bahaya pencemaran merkuri? Bagaimana itu nanti kalian baca pada teks. Selanjutnya lihat nomor 3. Di halaman berikutnya, lembar berikutnya, tuliskanlah gagasan pokok teks tanggapan bahaya pencemaran merkuri dengan cepat. Ya. Dengar kalam. Selanjutnya lihat nomor 3 di situ. Tidak kasih lihat. Taruh di tengah-tengah kasih lihat kalam. Ini
terdiri dari 4 paragraf. Ya, jadi setiap paragrafnya kalian cari gagasan pokoknya di mana, ide pokoknya di mana. Pada kolom pertama ini letak kalimat gagasan pokok, tulis saja di awal atau di akhir. Ya, kemudian bukti kutipan kalian ambil yang di dalam teks, tulis ulang di sini. Kasih kecil tulisan supaya bisa muat. Atau dipersingkat boleh, tapi jangan menghilangkan makna. Nah, cari kalimat utamanya yang umum, yang mewakili keseluruhan isi paragraf. Itu namanya kalimat utama. Di dalamnya ada ide pokok. Ya. Ide pokok itu merupakan inti dari sebuah paragraf. Kalian tuliskan di sini ada 4. Ya. Setelah kalian temukan 4 kalimat utama, kalian susun menjadi sebuah paragraf yang merupakan kesimpulan dari teks tanggapan tersebut. Ya. Jadi gampang, hanya mencari 4 kalimat utama dari masing-masing paragraf ini. Setelah kalian menemukan 4 kalimat itu, kalian susun kembali pada kolom yang paling bawah ini. Itulah kesimpulan yang kita cari. Ya. Itulah kesimpulan dari teks tanggapan bahaya pencemaran merkuri. Bisa? Ada yang ditanyakan? Jihan mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan dikerjakan. Semua harus mengerjakan. Minimal semua menghadap meja, menghadap LK. Jangan belok kiri, belok kanan. Jangan melakukan aktivitas lain, misalnya menggambar atau goyang-goyang kursi atau tidur. Silakan, balita simpan di tengah. Silakan baca. Ya, Isman baca. Kenapa kata yang baca yang lancar? Kasih agak senyap-senyap, baca pelan-pelan supaya temannya bisa dengar. Tunggu, kalau masih ada sisanya ini nanti saya kasih. Ini yang duluan minta yang ibu. Harus cepat selesai. Kalau minta duluan berarti cepat selesai. Ini kamu pulang dong. Tidak. Tidak tadi pulang. Panas ini, panas. Ini garam dengan tio apa? Coba simpan itu di dalam. Dengar orang baca cerita, dengar bagi itu untuk baca cerita sendiri. Supaya kamu tahu. Ini wajib sembahyang ini hari? Wajib. Betul. Ganti-gantian. Boleh? Boleh. Siapa yang mau sholat? Saya. Turun. Itu gantian-gantian atau bagaimana ini? Gantian boleh toh? Boleh. Ya, tetap jawab saja. Satu. Satu kelompok dengan waktu 10 menit. Atau 15 menit. Coba siapa yang memang bisa sholat? Jangan pura-pura.
Oh masih bisa, nanti saya bilang sama Pak Yusuf. Lama-lama kamu sholat. Nanti saya mulai itu baru sama-sama coba. Jangan saja itu. Cepat kerjakan gampang ini. Cuma begitu saja. Ini yang saya bilang tadi, baca di paragraf. Baru tentukan apakah dia di awal atau di akhir. Sampai dari ini, sebentar batangnya lagi. Kalau dia kalimat utamanya ada di awal, tulis di sini di awal. Baru yang mana yang menurut kalian itu kalimat utama, tulis di sini. Karena ada di dalam paragraf ini, misalnya di paragraf terakhir, kenyataannya masih ada dan seterusnya. Baru kalimat terakhir, alasan ekonomi, kurangnya fasilitas dan seterusnya. Oh, menurut saya yang pertama ini yang kalimat utama. Tulis saya di situ di awal. Baru ini kenyataannya masih ada yang menggunakan itu yang kalian masukkan di sini. Coba gitu. Dapat silakan Bisa. Cepat. Lihat saja di awal atau di akhir. Karena dia kalau bukan di awal berarti di akhir. Itu kan cuma 4 paragraf. Di sini 2 ada kalian ada 2 orang, tapi saya 3 orang cari 2 paragraf, 3 orang cari 2 paragraf. Aman. Jangan 2 orang ngatur, 4 orang cari. Ya itu. Lihat yang umum, yang mewakili keseluruhan isi paragraf. Kalimatnya bisa dipersingkat, tapi jangan menghilangkan makna. Ini yang kembali apa? Dia cuma bermain, tidak senang sama kalian. Habis ini PKN. Yang terakhir berarti konsolan. Kalau sudah selesai ini, berarti sudah. Kalau belum kalian sholat itu. Pulang jam berapa? 12.50. Sekarang 12.10. Kalau sudah selesai sebelum 12.50 berarti sudah keluar kita, kalian sholat baru pulang. Saya sama berkata. Mau? Tidak. Yang macam-macam. Ini hari PKK sampai taman ternyata. Iya. Iya kan yang cuma senyum. Yang penting intinya bisa tidak hilang. gambar-gambar itu biasa dari buat rolling kan. Ada satu nomor enam. Bisa mana?
dia. Rizwan. Ada. Oke, silakan ya. Rizwan cepat, Rizwan. Ya, dengar semua di sini dengar. Jadi kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Tiap kelompok akan membacakan, kemudian kelompok lain akan memberi tanggapan. Ya, karena kita belajar teks tanggapan, jadi semua kelompok harus memberikan tanggapan. Ya, tanggapannya berupa pujian atau kritikan. Kalau misalnya kelompok 1 membacakan hasil jawaban mereka, kemudian menurut kelompok lain sudah tepat, silakan berikan pujian saja. Misalnya kami dari kelompok 4 merasa pas dengan apa yang disampaikan kelompok 1, atau merasa bahwa yang disampaikan kelompok 1 sudah tepat. Kalau misalnya ada yang dirasa tidak sesuai, silakan disanggah. Menurut kami pada paragraf ketiga kalimat pokoknya tidak terdapat di awal tetapi di akhir. Karena menurut kami yang di akhir itu yang mewakili keseluruhan isi paragraf karena dia bersifat lebih umum. Seperti itu. Bisa? Dia bisa. Berarti sebentar harus dia kasih tanggapan. Oke? Jadi semua kelompok harus memberikan tanggapan. Misalnya kelompok 1 berarti 6 kelompok yang memberikan tanggapan. Begitu seterusnya. Oke? Siap. Mana kelompok 1? Sudah selesai? Silakan baca kelompok 1. Kesimpulannya saja. Menyimpulkan informasi dalam teks prosedur. Yang lain diam. Coba yang terdengar hanya suaranya Ahmad Rifaldi. Jarang-jarang kita mendengar suaranya Ahmad Rifaldi membaca presentasi. Alasan. Berdiri, ucapkan salam, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya berdiri di sini mewakili seguntingan apa itu? Isman. Ya cepat. Baca saja, nanti kalau tidak jelas baru diganti sama yang baru tulis. Cepat amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semua dengar deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, yang lain jangan ada yang bicara. Ulang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki kasih keras suara. Itu baju tidak usah. Yang lain diam dengar. Coba terus bicara. Masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan pesisir dan laut ini menjadi topik pembicaraan yang serius. Pengaruh pencemaran melalui terhadap ekologi bersifat jangka panjang. Coba ganti aja, siapa yang bisa? Coba. Siapa yang menulis? Yang menulis saja yang baca, yang lain dengar. Ulang, salah. Yang lain dengar. Usahakan kamu kasih komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan pesisir dan laut ini menjadi topik perbincangan. Pengaruh pencemaran berduri terhadap ekologi bersifat jangka panjang yaitu meliputi kerusakan untuk komunitas gen, jaringan makanan, tingkah laku dan fisiologi air.
Coba kalian kasih komentar sekarang. Siapa yang bicara tadi? Siapa coba yang lain kan? Ini siapa yang bicara tadi? Siapa? Bukan Galang? Galang? Siapa bicara Galang? Coba. Ya coba kasih komentar yang lain, coba. Mana kelompok 2? Coba kasih komentar dulu. Kalau memang sudah bagus, katakan bagus. Bagus. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 merasa coba bagi. Mana kelompok 3? Oh ini astaga. Dapat. Komentar. Kami dari kelompok 3. Berdiri, sampai buat coba. Ya coba, sampai buat tulis. Ucapan saja, coba kasih komentar itu. Kami dari kelompok 3 merasa Oke, mana kelompok 5? Jangan begitu saja. Tidak apa-apa ini sudah. Di situ sudah tapi tidak apa-apa. Menanggapi kelompok 1, barangkali ada yang mau disangka atau dikritik. Silakan. Kami dari kelompok 5 setuju dengan kesimpulan dari kelompok 1. Kelompok 6 mana? Di sini kelompok berapa? Ya kelompok 6. Kami dari kelompok 3 merasa jelas dan tepat. Sudah, pas. Habis. Lanjut kelompok 2, presentasi.
Yuk kami dari kelompok 1 Sudah. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 2 di sana. Mana kelompok 3? Tanggapi. Gantian lagi, gantian. Tadi sudah. Silakan. Terus yang pertama. Kami sangat setuju dari kesimpulan kelompok 1. Oke, dua. Sebentar, kalau kelompok lain lagi dua ini siap. Ya, kelompok 4. Dari sudah. Coba. Komentari kelompoknya. Kami dari kelompok 4 setuju dengan kesimpulan dari Oke. Kelompok 5. Ya, gantian. Ya, jangan terus waktu kita tanya supaya tanya yang lain. Oke. Nah, tadi dia coba. Mereka siapa? Oke, sudah. Kelompok 2 sudah. Semua berarti kalau setuju berarti sama. Ada yang beda? Kalau beda kenapa tidak bisa tadi? Ya, kelompok 3. Cepat. Belum selesai. Lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dia. Saya akan mempresentasikan simpulan teks tanggapan bahaya pencemaran merkuri. Merkuri dapat menghambat fungsi dari berbagai enzim, bahkan dapat menimbulkan kerusakan sel. Pencemaran merkuri di perairan laut lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia dibanding faktor alam. Merkuri yang diakumulasi dalam tubuh hewan air akan merasa sistem enzimotik. Kenyataannya masih ada yang menggunakan merkuri tanpa prosedur yang baik. Ya, silakan kelompok 1. Sama atau tidak? Ya. Ya, Isman. Ya, cepat. Kasih dengar yang lain dia. Renata. Ya. Kami dari kelompok 1 setuju dengan dari kesimpulan kelompok 4. Kalau setuju berarti sama, coba lihat. Beda. Isman bangga dulu. Coba Kalista. Bangga dulu, Pak. Di mananya yang beda? Paragraf pertama atau paragraf terakhir? Paragraf pertama. Baru kenapa Isman setuju saja? Lanjut dulu, kelompok 2. Mana kelompok 2? Kami dari kelompok 2 rasa sangat tepat dan jelas mengenai kesimpulan mereka. Oke, kelompok 3. Husnul. Makin lama pula. Kalau dia waktu boleh saja. Kasih dengar. 4.
terjadi di lingkungan pesisir dan laut kini menjadi topik perbincangan yang serius. Pencemaran merkuri di perairan laut lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia dibanding faktor alami. Merkuri yang diakumulasi dalam tubuh hewan air akan merusak sistem enzimatik yang berakibat dapat menimbulkan penurunan kemampuan adaptasi bagi hewan yang bersangkutan terhadap lingkungan yang bercemar tersebut. Kurangnya pengaturan serta kesadaran masyarakat tentang dampak merkuri menyebabkan tindakan melepas merkuri ke perairan dianggap sebagai sesuatu yang Dulu, udah kopi. Lanjut, kelompok 1. Kita lompat. Belum, silakan kakak. Yang lain diam. Coba. Lanjut kelompok 2. Coba tuh nanti dilarang-larang. Mau saja Indonesia. Coba yang sama terus bicara. Ya, yang kedua cerita coba. Kalian dari sini ada bicara langsung satu keluar. Kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3. Saya dari kelompok 3 merasa setuju dengan kesimpulan dari kelompok 5. Oke, kelompok 4. Rizwan. Pak kritik boleh. Jangan bicara. Coba ini siap dijemur nggak ada? dibilang kritik nah bantu. Kami dari kelompok 4 merasa jelas dengan kesimpulan kelompok 5. Oke. Kelompok A. Kelompok apa? Kelompok 5 siapa? Kelompok kanan. Habis itu kelompok 3 lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan kesimpulan tanggapan mengenai pencemaran merkuri. Masalah pencemaran merkuri yang terjadi di lingkungan pesisir dan laut menjadi topik perbincangan yang serius. Pencemaran merkuri di perairan laut pada disebabkan oleh faktor manusia menjadi faktor alam. Merkuri yang diakumulasi dalam tubuh hewan, air, merusak sistem enzimatik agar akibat dapat menimbulkan penurunan kemampuan adaptasi bagi hewan yang bersangkutan. Alasan ekonomi kurangnya inklusivitas yang memadai dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang merkuri. Silakan. Oke. Silakan kelompok 1. Sama sekali.
Habis. Ya, kelompok 3 lagi. Yang lain diam, terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 membacakan kesimpulan teks tanggapan bahaya pencemaran merkuri. Masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan pesisir dan laut ini menjadi topik pembicaraan yang serius. Pencemaran merkuri perairan laut lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia, di mana faktor adalah kematian terhadap ikan yang disebabkan oleh terhambatnya fungsi pernapasan dan sirkulasi dan ekspresi dari insan. Kenyataannya, masih ada yang menggunakan merkuri tanpa prosedur yang baik, bahkan dibuang ke lingkungan tanpa melalui proses pemurnian. Oke. Bagaimana kelompok 1? Setuju? Semua setuju? Oke. Kalau semua setuju, sekarang kita jawab sama-sama. Ya. Paragraf pertama, kalimat pertamanya di mana? Di awal atau di akhir? Awal. Kenapa kelompok 4 di akhir? Memang yang dicari yang umum. Ya, jadi yang paragraf pertama, kalimat pertamanya ada di awal. Itu yang lebih umum. Oke? Kemudian yang kedua, di awal atau di akhir? Siapa yang di akhir? Siapa yang di awal? Ya, di awal. Pencemaran merkuri di perairan laut lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia dibanding faktor alam. Yang ketiga, awal atau akhir? Di awal. Yang merkuri yang diakumulasi. Diakumulasi itu yang terkumpul dalam tubuh hewan air tawar akan merusak sistem enzimatik. Yang terakhir, akhir atau di awal? Siapa yang di awal? Siapa yang di akhir? Kenapa di akhir? Kenapa di awal? Yang di awal. Oke? Sekarang pulang. Masih ada yang mana? Ya, tenang. Hei. Tenang. Itu cuma disampaikan besok pakai baju koko. Cuma itu tadi. Besok pakai baju koko. Panas. Ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran ini, sekarang kita simpulkan dulu apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya. Dari awal sampai akhir pembelajaran, apa yang kalian dapatkan, silakan kalian simpulkan. Coba siapa yang bisa? Silakan simpulkan. Mulai dari pengertian, lalu jenis-jenis teks tanggapan, bentuk teks tanggapan, kemudian cara menyimpulkan informasi dalam teks tanggapan. Coba siapa yang bisa? Inaya. Coba, siapa yang bisa simpulkan? Ya, cepat. Pengertian teks tanggapan apa? Teks yang berisi apa? Berisi ujian dan kritikan. Satu. Kemudian apa saja yang bisa ditanggapi? Yang pertama, peristiwa. Baru fenomena baru. Ucapan. Karya
Kebijakan pemerintah apa lagi? Perilaku seseorang. Setelah itu apa lagi? Teks tanggapan berisi ujian dan kritikan. Cuma itu kita bisa simpulkan. Yang lain cuma dari awal belajar cuma kalau dia tidak nanti saya bikin DP kelompok yang bagi dengan yang bagi satu kelompok. Boleh. Oke, sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran ini. Jadi Bapak akan bertanya sama kalian bagaimana proses belajar kita hari ini. Apakah kalian akan bergerak? Cepat pulang. Apa yang kalian mengerti dari pembelajaran tadi? Semua? Oke, kalau sekarang saya tanya apa itu ujian? Satu. Kalian mengerti semua? Apa itu ujian? Ujian berisi apa? Kalau kalian menguji apa? Jadi pelajari nantinya kalau ada ujian. Ya? Duduk dulu. Jadi untuk pertemuan berikutnya masih tentang teks tanggapan. Jadi kalian akan membuat teks tanggapan. Kalau tadi ini hanya mencari informasi dalam teks tanggapan, pada pertemuan berikutnya kalian akan membuat teks tanggapan. Ya. Jadi nanti ada karya yang ditampilkan, baru kalian akan menanggapi, memberikan pilihan dan kritikan. Jadi ini yang cuma ketawa, tolong. Atau mau disuruh berdiri di bawah pohon baru ketawa-ketawa terus. Jadi pertemuan berikutnya bagaimana? Belajar apa pertemuan berikutnya? Belajar teks tanggapan. Membuat apa? Membuat teks tanggapan. Oke. Jadi sebelum kita pulang, Lisman akan memimpin kita berdoa bersama-sama. Silakan Lisman. Sudah ada